Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Febrilinawati, NIM saya 2190302124. Saya berasal dari kelas B pagi. Saya akan membahas checklist analisa kelayakan usaha. Produk atau jasanya yang saya ambil itu ada di search box. Nah, terus ini ada 3 penilaian. Yang pertama itu ada potensi rendah dengan nilai -1, yang kedua potensi sedang dengan nilai 0, yang ketiga potensi tinggi dengan nilai 1. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan analisa kekuatan ide bisnis atau produk jasa. Nah, ada 2 kriteria. Yang pertama ini ada tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Nah, isinya ini ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan, menyelesaikan dengan nilai 1, menyelesaikan masalahnya dengan nilai 0, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan nilai 1, ketepatan waktu masuk ke pasar dengan nilai 0, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir dengan nilai 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan nilai 1, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelangganan untuk mengubah pihak dasar atau perilaku mereka dengan nilai 0. Nah, di sini tingkat diinginkan pasar terhadap produk jasa dengan jumlah 4. Yang kriteria kedua yaitu permintaan produk jasa di survei langsung atau online. Nah, isinya ini ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan nilai 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan nilai 0. Nah, yang terakhir di mana mereka dapat menentukan produk atau layanan itu ini untuk dijual dengan nilai 1. Nah, permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online dia berjumlah 2. Pembahasan yang kedua yaitu kelayakan target industri mempunyai 2 kriteria. Yang pertama ini kriterianya ada daya tarik industri. Isinya itu ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan nilai 1, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka dengan nilai 0, dan daya tarik industri ini berjumlah 1. Nah, yang kriteria kedua ini ada permintaan produk jasa di survei langsung atau online. Nah, isinya ini ada seberapa besar kemungkinan pasar yang membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan nilai 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan nilai 0, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual dengan nilai 1, dan permintaan produk jasa di survei langsung atau online itu berjumlah 2. Nah, yang ini ada analisa kelayakan target industri. Kriterianya mempunyai 2. Yang pertama ini ada daya tarik industri dengan isi jumlah kompetitor bernilai sedikit, tahap siklus hidup industri bernilai fase tumbuh cepat, tingkat pertumbuhan industri bidang ini bernilai pertumbuhan sedang, pantangan produk dan atau layanan industri kepada pelanggan itu dengan nilai sebagai pemiliknya. Yang terakhir ini margin operasi industri ini dengan nilai sedang. Nah, daya tarik industri ini bernilai 1. Yang kriteria yang kedua ini ada daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, isinya ini ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusahakan dengan nilai teridentifikasi. Yang kedua ini ada kemampuan untuk menciptakan penghalang atau Yang ketiga ini ada analisa kelayakan organisasi mempunyai 2 kriteria. Yang pertama ini kecakapan atau progress management. Nah, isinya ini ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri bernilai pengalaman sedang, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan dengan nilai keterampilan sedang, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan dengan nilai luas, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan apresiasi pribadi pendiri atau pendiri dengan nilai kuat, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru dengan nilai sangat mungkin. Kecakapan atau progress management ini berjumlah 3.
Nah, kriteria yang kedua ini kecakupan sumber daya. Yang pertama ada karyawan dengan potensi spesifik bernilai 1, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula ini dengan nilai 0. Kecakupan sumber daya ini berjumlah 1. Nah, yang keempat ini ada kelayakan finansial. Nah, kriteria yang pertama ini ada total modal awal yang dibutuhkan. Nah, isinya ini ada modal ekuitas atau equity capital bernilai 0, modal utang atau debt capital bernilai -1, modal khusus atau specialty capital ini bernilai 1. Nah, total modal awal yang dibutuhkan ini berjumlah 0. Yang kriteria yang kedua ini ada kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama karakteristik industri ini bernilai 1, profitabilitas dan resiko saat ini bernilai 1, nilai perusahaan bernilai 0. Nah, kinerja keuangan bisnis sejenis ini berjumlah 2. Yang ketiga ini ada daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama hasil keuangan historis ini bernilai 1, proyek pendapatan bernilai 1, keuntungan setidaknya untuk 3 tahapan dengan nilai 0, mungkin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan ini dengan nilai 1, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat dengan nilai 0, dan daya tarik finansial keseluruhan ini berjumlah 3. Nah, yang terakhir ini ada potensi keseluruhan, yaitu bagian 1 kekuatan ide bisnis itu bernilai 3 sama dengan potensi sangat layak, sarannya itu untuk segera diwujudkan desain produknya. Nah, yang bagian kedua isu terkait industri pasar bernilai 1 potensi layak dengan saran identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Nah, yang bagian ketiga kelayakan organisasi bernilai 2 sama dengan potensi layak, identifikasi kemungkinan finansial yang lebih layak. Nah, yang bagian keempat itu isu finansial sama dengan bernilai 1,6 potensi layak dengan saran untuk segera ditindaklanjuti langkah perkembangan bisnisnya. Nah, penilaian keseluruhan jumlahnya itu 1,9 sama dengan potensi layak. Nah, ringkasannya ini adalah ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah perkembangan bisnisnya. Sekian dari pembahasan ini, bila ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.